kami akan membahas biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil dengan Gus Dur. Menjabat Presiden RI keempat mulai 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001. Beliau lahir tanggal 4 Agustus 1940 di Desa Den Anyar, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Wahid Hasyim. Sejak masa kanak-kanak, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu, beliau juga aktif berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Pada usia belasan tahun, Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel, dan buku-buku. Di samping membaca, beliau juga hobi bermain bola, catur, dan musik. Bahkan Gus Dur pernah diminta untuk menjadi komentator sepak bola di televisi. Kegemaran lainnya yang ikut juga melengkapi hobinya adalah menonton bioskop. Kegemarannya ini menimbulkan apresiasi yang mendalam dalam dunia film. Inilah sebabnya mengapa Gus Dur pada tahun 1986 sampai 1987 diangkat sebagai ketua juri Festival Film Indonesia. Pada tahun 1974, Gus Dur diminta pamannya Kiai Haji Yusuf Hasyim untuk membantu di pesantren Tebu Ireng, Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari sini Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi narasumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM. Pertama di LP3ES bersama Dawam Raharjo, Aswab Mahasin, dan Adi Sasono dalam proyek pengembangan pesantren. Kemudian Gus Dur mendirikan P3M yang dimotori oleh LP3ES. Pada tahun 1984, Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim ahli hal wal akdi yang diketuai Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan Ketua Umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat Presiden RI keempat. Selama menjadi presiden, tidak sedikit pemikiran Gus Dur kontroversial. Seringkali pendapatnya berbeda dari pendapat banyak orang. Dikutip dari berbagai sumber, Kiai Haji Abdurrahman Wahid wafat dalam usianya yang ke-69 pada tanggal 30 Desember 2009 pukul 18.40 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dalam kepemimpinannya, Gus Dur tidak hanya menjalankan tugas kenegaraan, tetapi juga menunjukkan teladan nyata yang sejalan dengan nilai-nilai berakhlak. Antara lain, yang pertama, berorientasi pelayanan. Gus Dur senantiasa menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian. Kepemimpinannya menunjukkan komitmen pada pelayanan publik dengan memperjuangkan hak-hak minoritas, menegakkan kesetaraan, serta membela kelompok-kelompok marginal. Kedua, akuntabel. Sebagai pemimpin, Gus Dur memegang teguh integritas dan transparansi. Ia berani mengambil keputusan yang tidak selalu populer, namun didasari pada keyakinan moral dan kebenaran. Ketiga, kompeten. Gus Dur dikenal sebagai sosok cendekiawan yang memiliki wawasan luas baik dalam bidang agama, budaya, politik, maupun sosial. Kemampuannya membaca perkembangan zaman dan menawarkan solusi atas permasalahan bangsa menunjukkan kompetensi yang mumpuni. Keempat, harmonis. Gus Dur adalah simbol pluralisme di Indonesia. Ia menekankan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman, membangun kerukunan antarumat beragama, serta menghapus sekat-sekat diskriminasi. Baginya, Indonesia adalah rumah bersama, di mana semua orang berhak merasa aman dan dihargai. Kelima, loyal. Loyalitas Gus Dur terhadap bangsa dan negara tercermin dalam sikapnya yang konsisten membela rakyat meski menghadapi risiko politik yang besar. Ia berkomitmen pada Pancasila dan NKRI sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Yang keenam, adaptif. Dalam kepemimpinannya, Gus Dur mampu menyesuaikan diri dengan dinamika politik, nasional maupun global. Ia tidak kaku dalam menghadapi perubahan, justru selalu menawarkan gagasan baru yang relevan pada perkembangan zaman. Yang tujuh, kolaboratif. Gus Dur membangun kerjasama lintas kelompok, lintas agama, dan lintas budaya.
Ia percaya bahwa membangun bangsa tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam sejarah bangsa Indonesia, terdapat seorang perempuan hebat yang berjuang tanpa pamrih untuk pendidikan, terutama bagi kaum perempuan. Beliau adalah Raden Dewi Sartika, pahlawan nasional asal Jawa Barat yang dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi perempuan. Raden Dewi Sartika lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Sejak kecil, Dewi Sartika sudah menunjukkan kecerdasan dan kepedulian terhadap pendidikan. Melalui perjalanan hidupnya, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai dasar berakhlak yang kini menjadi pedoman ASN. Sejatinya sudah diwujudkan oleh Dewi Sartika sejak masa perjuangannya. Sejak kecil, Dewi Sartika telah menunjukkan jiwa pelayanan. Ia sering mengajari teman-temannya membaca, menulis, dan berhitung dengan alat sederhana. Keinginannya hanya satu, agar perempuan memiliki kesempatan belajar yang sama dengan laki-laki. Puncaknya, pada tahun 1904, ia mendirikan sekolah khusus perempuan bernama Sekolah Isri di Bandung. Sekolah ini menjadi bukti nyata pengabdiannya untuk masyarakat. Inilah wujud berorientasi pelayanan, memberikan yang terbaik demi kebutuhan orang lain. Dewi Sartika memahami perjuangan membutuhkan konsistensi dan tanggung jawab. Meskipun mendapatkan tekanan dari pemerintah kolonial dan lingkungan yang masih menolak pendidikan bagi perempuan, ia tetap teguh. Setiap langkahnya dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari metode belajar yang ia kembangkan, kurikulum yang sesuai budaya lokal, hingga pengelolaan sekolah yang transparan. Perjuangan tidak akan berhasil tanpa keharmonisan. Dewi Sartika tahu betul pentingnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Ia menghargai budaya lokal, mengajak tokoh masyarakat berdialog, dan menyatukan visi dengan keluarga besar yang mendukungnya. Dengan sikap yang ramah dan terbuka, Dewi Sartika berhasil meruntuhkan tembok penolakan dan menciptakan suasana harmonis, sehingga sekolah-sekolah perempuan diterima di berbagai daerah Jawa Barat. Kesetiaan Dewi Sartika pada cita-cita bangsa tidak pernah goyah. Sejak kecil hingga akhir hayatnya, ia tetap setia memperjuangkan hak pendidikan perempuan. Bahkan ketika sekolahnya mendapatkan tantangan, ia tidak menyerah, melainkan terus mencari jalan keluar. Kesetiaan inilah yang menciptakan nilai loyalitas. Dewi Sartika menghadapi situasi yang penuh keterbatasan. Di masa kolonial, perempuan sering dianggap hanya pantas mengurus rumah tangga. Namun ia mampu beradaptasi. Ia mengemas pendidikan dengan cara yang tidak menyinggung pihak kolonial, sambil tetap membuka peluang besar bagi kaum perempuan untuk maju. Inilah contoh nyata nilai adaptif. Perjuangan Dewi Sartika tidak hanya dilakukan seorang diri. Ia melibatkan keluarganya, para guru, masyarakat, bahkan murid-muridnya sendiri untuk terus menyebarkan pendidikan ke berbagai daerah. Berkat semangat kolaborasi, lahirlah sekolah-sekolah perempuan di hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Nilai kolaboratif ini menjadi bukti bahwa kerja bersama akan melahirkan hasil yang jauh lebih besar daripada bekerja sendiri. Baharudin Yusuf Habibie, atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie, merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau juga merupakan seorang tokoh inspiratif Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Ia menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan studi di Jerman, meraih gelar doktor teknik dengan predikat summa cum laude. Perjalanan hidupnya penuh inspirasi, terutama dalam mewujudkan nilai-nilai dasar berakhlak yang kini menjadi pedoman ASN dan generasi penerus bangsa. Berorientasi pelayanan. Sejak muda, Habibie bercita-cita untuk membangun negeri melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun sukses di Jerman dengan karir cemerlang, ia memilih kembali ke tanah air demi mengabdikan diri. Melalui teknologi pesawat terbang dan gagasan kemandirian industri strategis, Habibie menunjukkan bahwa hidupnya berorientasi pada pelayanan untuk bangsa dan masyarakat. Akuntabel.
Habibie selalu menjunjung tinggi tanggung jawab. Ketika menjadi presiden dalam masa transisi, Habibie mengambil keputusan besar dengan penuh keberanian dan akuntabilitas, termasuk mewujudkan reformasi demokrasi di Indonesia. Habibie adalah simbol kompetensi. Ia menekuni bidang teknik penerbangan hingga menjadi pakar terkemuka di dunia. Harmonis. Meskipun memiliki kecerdasan luar biasa, Habibie tetap dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, dekat dengan masyarakat, dan penuh kasih sayang. Dalam dunia kerja, ia mampu menjembatani perbedaan budaya antara Indonesia dan Jerman, serta merangkul banyak pihak demi kemajuan bersama. Loyal. Kesetiaan Habibie terhadap Indonesia tidak pernah diragukan. Ia meninggalkan kenyamanan di luar negeri demi membangun negeri sendiri. Ketika banyak rintangan menghadang, ia tetap setia pada cita-citanya, menjadikan Indonesia berdiri sejajar dengan bangsa lain melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Adaptif. Habibie adalah sosok yang selalu adaptif. Ia mampu mengikuti perkembangan teknologi dunia, menguasai perubahan zaman, dan membawa Indonesia ke era industri modern. Bahkan ketika menghadapi situasi sulit sebagai presiden, ia cepat beradaptasi dengan tuntutan reformasi, mengambil langkah berani untuk memberi ruang kebebasan pers, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kolaboratif. Habibie paham betul bahwa membangun bangsa tidak bisa dilakukan seorang diri. Ia mengajak generasi muda, para insinyur, dan akademisi untuk bersama-sama menciptakan karya besar, seperti pesawat N250 Gatot-Kaca. Dengan semangat kolaborasi, Habibie menanamkan kesadaran bahwa Indonesia bisa maju bila seluruh anak bangsa bekerja bersama. Profesor Yohanes Surya PhD merupakan seorang ilmuwan, fisikawan yang berasal dari Indonesia. Beliau juga merupakan seorang guru besar fisika. Pria kelahiran Jakarta 6 November 1963 ini kuliah di jurusan Fisika Universitas Indonesia dan memperdalam ilmunya dengan menempuh program master dan doktornya di College of William and Mary, Virginia, Amerika Serikat. Akhir tahun 1994, ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk melatih dan memimpin tim Olimpiade Fisika Indonesia. Tahun 2008, beliau mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan masa kini, pilihan modernisator, dan majalah Tempo. Beliau juga dianugerahkan sebagai tokoh perubahan. Kami memilih beliau sebagai salah satu tokoh masa kini yang mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Berorientasi pelayanan. Yohanes Surya banyak mengadakan pelatihan untuk guru-guru fisika dan matematika di hampir semua kota besar di Indonesia, di ibu kota, kabupaten, atau kota madya, sampai ke desa-desa di seluruh pelosok Nusantara. Akuntabel. Dalam memulai programnya, ia meminta siswa yang dianggap paling bodoh untuk diajarkan matematika. Dan hasilnya, anak tersebut mampu menguasai matematika kelas 1-6 SD dalam waktu hanya 6 bulan. Berkat dedikasinya terhadap pendidikan di Papua, beliau ditunjuk sebagai staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2016 hingga 2024. Kompeten. Ia menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan kontekstual untuk menarik minat belajar anak-anak Papua, mencetuskan program Mestakung, Semesta Mendukung, dan Gasing, gampang, asyik, menyenangkan dalam belajar fisika dan matematika. Harmonis. Melalui program pembelajaran Mestakung dan Gasing, beliau mampu membangun pendekatan yang positif antara pengajar dan pembelajar. Hal ini menciptakan lingkungan yang harmonis dalam pembelajaran sehingga mendorong penguasaan konsep yang mendalam dan menumbuhkan kebahagiaan dalam belajar. Loyal. Ia memiliki misi mulia untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kesungguhannya dalam memajukan pendidikan di daerah tertinggal menunjukkan perilaku yang loyal terhadap bangsa Indonesia. Adaptif. Program yang ia ciptakan ternyata memberikan hasil dalam pengajarannya di Papua. Program ini sekarang sedang diimplementasikan di berbagai daerah tertinggal terutama di Papua. Berkat dedikasi dan kegigihannya, ia pun telah berhasil mengantarkan banyak anak-anak Papua meraih prestasi gemilang di berbagai bidang. Kolaboratif.
Dalam melaksanakan programnya, saat itu ia sengaja meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan anak yang paling bodoh untuk dilatih. Atas keberhasilannya tersebut, saat ini ia berhasil membangun Surya Institute yang bekerja sama dengan perusahaan swasta maupun pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dr. Insinyur Tri Risma Harini MT adalah tokoh politik yang lahir pada tanggal 20 November 1961 di Kediri, Jawa Timur. Tri Risma Harini menempuh pendidikan sarjana dengan mengambil jurusan arsitektur di Institut Teknologi 10 November, Surabaya dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1987. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 dengan mengambil program manajemen pembangunan kota di institut yang sama dan meraih gelar masternya pada tahun 2002. Pada tanggal 28 September 2010, Tri Risma Harini menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Beliau memimpin selama 2 periode hingga pada akhirnya ditunjuk sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020 hingga 6 September 2024. Beliau sebagai salah satu tokoh masa kini yang mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Berorientasi pelayanan. Pada masa kepemimpinannya, Kota Surabaya menerapkan sistem respon cepat yang mana warga bisa mengirimkan keluhan dan saran melalui telepon, SMS, surat elektronik, dan sosial media. Ia seringkali terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya dan mendengarkan keluhan masyarakat. Kepedulian ini membuatnya mampu mengambil kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Akuntabel. Dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankannya, ia selalu memastikan bahwa penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini membuat Risma mendapatkan penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti-Corruption Award. Beliau juga kemudian ditunjuk sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Indonesia Maju. Kompeten. Tri Risma Harini merupakan wanita pertama yang terpilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia. Ia juga merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai wali kota. Tri Risma Harini juga merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang sering masuk ke dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Harmonis. Selama ia menjabat sebagai wali kota maupun menteri sosial, ia selalu berorientasi pada masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Beliau pernah menjadi pusat perhatian dengan bersujud sambil meminta maaf di hadapan dokter usai mendengar kesulitan yang dialami tenaga kesehatan dan pengelola rumah sakit selama COVID. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki perilaku empati dan toleransi yang tinggi sebagai wujud etika ASN yang harmonis. Loyal. Tri Risma Harini berkontribusi pada nilai loyal dengan menegakkan disiplin dan integritas. Sebagai Menteri Sosial, Risma secara konsisten mengingatkan ASN Kementerian Sosial untuk menjaga integritas, mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui penegakan disiplin. Risma berusaha menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi yang merupakan esensi dari ASN yang loyal. Adaptif. Tri Risma Harini juga mendapatkan penghargaan Lee Kuan Yew City Prize pada Juli 2018. Penghargaan ini karena kota Surabaya dianggap sebagai salah satu kota besar di dunia yang mampu mempertahankan serta mengelola kampung di tengah kota dengan manajemen pemerintah serta partisipasi masyarakat yang sangat baik di tengah laju pembangunan kota yang berkembang dengan pesat. Kolaboratif. Ia selalu mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta membina kerjasama dengan akademisi untuk menghasilkan solusi inovatif bagi masyarakat, seperti Institut Teknologi 10 November untuk berkolaborasi dalam menghasilkan inovasi seperti hidroponik apung, alat desalinasi, panel surya, dan kendaraan listrik untuk daerah terpencil. Berkat hal tersebut, Kementerian Sosial meraih penghargaan top 10 kementerian se-Indonesia dengan nilai berakhlak kolaboratif oleh ESQ Group atau Accelerated Culture Transformation Consulting International. Basuki Cahayapurnama atau akrab disapa dengan Ahok adalah seorang politisi yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai politisi yang pernah berkarir sebagai kepala daerah, khususnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, tentunya sudah banyak tindakan yang telah diambil Ahok dalam memimpin Jakarta. Adapun tindakan Ahok ini juga sejalan dengan 7 core values ASN yang kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Program-program Ahok seperti program Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, pembangunan rusun, dan perbaikan transportasi umum adalah contoh-contoh dari program Ahok yang mencerminkan program yang berorientasi pelayanan. Yang kedua adalah akuntabel. Dalam kepemimpinannya,
Ahok selalu menerapkan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Salah satu contohnya adalah beliau menerapkan e-budgeting, sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Yang ketiga adalah kompeten. Beliau dengan tegas mengganti pejabat yang tidak perform, dan tentunya hal ini menjadi salah satu upaya beliau mendorong profesionalisme ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Yang keempat adalah harmonis. Kebijakan-kebijakan yang beliau terapkan tidak ada yang mencerminkan diskriminasi pada kelompok masyarakat tertentu. Yang kelima adalah loyal. Beliau berani melawan korupsi, meskipun berisiko politik. Dan beliau mengutamakan rakyat kecil. Yang keenam, adaptif. Beliau menerapkan berbagai inovasi dalam memimpin Jakarta. Salah satu contohnya adalah program Jakarta Smart City. Program yang berbasis teknologi informasi komunikasi yang bertujuan untuk memaksimalkan layanan publik dan memberikan solusi beragam masalah ibu kota. Dan yang terakhir, ketujuh adalah kolaboratif. Sebagai gubernur, Ahok selalu membuka hubungan kepada berbagai pihak, baik dari swasta maupun pemerintah daerah lainnya, dalam bekerja sama untuk menjalankan berbagai program pembangunan di Jakarta.